Ya. Kalau bisa kencur balinya diperbanyak. Hari ini kita melakukan pendalaman tentang kencur supaya masyarakat bisa membedakan mana kencur yang bagus dan mana kencur yang kurang bagus. Karena dari pengalaman kami sebelumnya, banyak sekali ibu-ibu yang bahkan belum bisa membedakan mana kencur Bali dan mana kencur yang didatangkan dari tempat lain, bahkan kencur impor. Ini cekoh yang pertama nih. Ibu bareng. Ibu bareng. Kesini Sinawang, Bu. Tapi karena Bareng. dia Ibu kering, bareng. Oke. Bu beli pun. Oke. Bapak bareng. Sekarang lu ada apa-apa? Oke. Nah, adekin, Pak. Adekin, Stor. Adekin, Pak. Adekin. Kurang Ada sih menyengat. adanya coba Oke. yang ada Ken. Oke. Nah, saya tanya ibu ini, Nas. Gimana kencurnya barusan? Kurang menyengat. Kurang menyengat. Gimana rasanya? Biasa. Oke. Kurang menyengat. Ibu gimana, Bu? Enak. Enak. Biasa. Oke. Sekarang masuk ke Ibu gimana, Bu? Nah, ada rasanya. Nggak ada rasanya. Oke. Oke. Bu. Ini kencur Bali. Nah, itu yang kedua. Coba rasain. Rasain dulu. Ini bagus. Gimana rasanya? Menyengat. Menyengat. Keras di bono ini. Oke. Ah, tengah. Ya itulah kencur Bali ya. Jadi rasanya tuh jauh lebih intens, rasanya tuh jauh lebih kuat daripada kencur-kencur yang lainnya. Makanya harusnya kencur Bali ini lebih mahal daripada kencur dari luar. Tapi rasanya kurang. Jadi ibu-ibu sarankan ibu-ibu yang ada di sini, yang belanja di sini untuk Saya jual. ya, sarankan, ibu kan jualan, sarankan untuk pakai kencur Bali. Ya, oke. Tapi kadang-kadang ada kencur Bali kan. Nah itu, kalau kadang-kadang ada, tugas bapak-bapak yang petani ini nanti harus banyakin. Benar. Kencur Bali. Oke, mana yang lebih enak kencur? Kencur Bali. Perbedaannya sebenarnya sangat mendasar. Jadi kencur Bali itu memang lebih kecil daripada kencur impor. Tampilannya juga ada kalanya lebih kusam daripada kencur impor, tapi rasanya jauh lebih intens. Orang yang mengerti tentang kencur pasti akan memilih kencur Bali. Sekarang mana lebih murah, kencur impor apa kencur Bali? Kalau dari harga lebih murah kencur Bali. Kalau dari rasa lebih enak kencur Bali. Tuh, lebih mudahan. Mudahan ya Bali, jangan. Nah. Murah, ya, lebih murah, lebih enak. Ngapain kita jualan kencur impor? Kadang ada, kadang enggak. Nah itu masalahnya. Ibu himbau dong kepada dinas pertanian. Adakan itu petani-petani. Jangan dah. Enggak. Kurang waktu saya ke sana. Enggak. Sekarang lewat ini aja nanti kan sampaikan. Oke. Iya, iya. Masalahnya adalah ketersediaan di pasar itu sedikit sekali. Orang yang menanam kencur Bali bahkan sudah nyaris tidak ada lagi. Makanya ini menjadi tugas pemerintah kita untuk memberikan himbauan atau masukan kepada petani-petani kita untuk kembali menanam kencur lokal atau kencur Bali ini. Bisa kencur Balinya diperbanyak biar nggak nyari kencur Petani-petani lebih banyak menanam kencur Bali. Soalnya kencur Bali itu lebih enak, lebih murah. Di beberapa pasar harga kencur Bali ini memang lebih mahal daripada kencur impor, tapi tidak seberapa juga. Nah, kecuali di tempat-tempat yang dekat dengan penghasil, kencur Bali ini bahkan lebih murah daripada kencur impor. Jadi harganya lebih murah, rasanya lebih intens, lebih kuat, lebih menyengat. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan. Satu-satunya pilihan adalah memilih kencur Bali atau kencur lokal. Kalau saya enakan kencur Bali. Apalagi kalau secara gramasi kita hitung dengan detail pada saat kita memasak. Jadi kencur Bali ini yang kita gunakan itu sedikit. Kencur import yang kita gunakan itu banyak. Jadi kalau dihitung gramasinya, meskipun harganya di pasar lebih mahal kencur Bali, harga tergunakannya pasti lebih murah. Kalau kencur impor agak kering, kalau kencur Bali agak basah. Karena baru dipanen, Bu. Iya itu dah. Enakan yang Cepet ya. ini. Nah, kok bisa gitu loh? Itulah saya pertanyakan kok bisa. Kencur Bali ini adalah contoh nyata bagaimana ilusi pasar itu terjadi. Kalau bisa barang impornya jangan dikasih masuk, biar Balinya laku semua barangnya. Oke, Biar terima kasih. petaninya tambah
Mbak Maju. Ibu siapa namanya, Bu? Wayan Sadiani Wadian Sadiani dari dari Jula. Oke. Masyarakat kita masih memilih berdasarkan mana produk yang lebih bersih, mana produk yang lebih besar ukurannya dan lebih cantik tampilannya. Padahal dari segi rasa itu jauh sekali. Ini juga PR bagi kita semua untuk bagaimana caranya supaya kencur-kencur lokal atau bumbu-bumbu lokal kita bisa tampil lebih menarik, bisa tampil lebih bersih. Niki madeng cekoh Bali. Las. Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk memilih kencur lokal yang dihasilkan oleh petani-petani lokal kita. Di samping itu, edukasi juga memegang peranan penting. Sosialisasi ke pasar seperti ini harus intens kita lakukan supaya orang-orang kita, ibu-ibu kita, pengunjung-pengunjung dan pembeli-pembeli di pasar-pasar kita lebih memilih dan lebih memihak kepada produk-produk yang dihasilkan oleh petani-petani kita.